Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang harta yang tak ternilai. Kita tahu bahwa perlakuan terhadap satu benda sangat dipengaruhi oleh kualitas atau harga dari benda tersebut. Contoh, pemilik mobil mewah tidak akan memarkir mobilnya dengan sembarangan. Apalagi mobilnya bermerek seperti Mercy, Jaguar, atau Lamborghini. Bila perlu, ia rela membayar lebih mahal demi parkir eksklusif yang lebih aman dan nyaman. Bukankah memang seharusnya perlakuan kita terhadap barang yang berharga harus seperti itu? Demikian juga dalam mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukankah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu suatu harta yang tidak ternilai? Yang tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan dunia ini. Jika terhadap barang yang berharga di dunia ini kita melakukan penjagaan yang eksklusif, bagaimana penjagaan kita terhadap iman Kristen kita? Kita tahu bahwa perlakuan terhadap satu benda sangat dipengaruhi oleh kualitas atau harga. Sayangnya dalam hal menjaga iman atau keselamatan, umat Tuhan tidak memperlakukan seperti ilustrasi di atas. Padahal seharusnya perlakuan kita terhadap harta yang tak ternilai itu harus lebih eksklusif. Saya sebagai pembina rohaniawan Kristen, betapa mirisnya hati ini jika melihat orang Kristen begitu mudahnya menukar imannya dengan keindahan dunia ini. Ada yang meninggalkan Yesus karena pasangannya. Ada yang mengorbankan Yesus demi jabatan dan kekayaan. Ada yang rela mengorbankan Yesus demi keuntungan yang sesaat. Padahal jika dibandingkan dengan semuanya itu, Yesus jauh lebih berharga dari segalanya. Lebih dari segala keuntungan yang ada di dunia ini. Hidup di dalam Kristus jauh lebih bernilai karena nilainya kekal. Itu sebabnya jangan pernah menukar iman kita dengan harta yang sementara ini. Jangan mau menukarkan hidup yang kekal dengan harta yang sementara. Ingat, hanya iman di dalam Yesus yang menjamin keselamatan yang kekal. Bahkan Yesus sudah menyiapkan tempat di surga untuk orang-orang percaya yang tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Akankah tawaran dunia ini lebih menggoda daripada setia kepada Tuhan Yesus Kristus? Akankah kita sudah terjebak di dalamnya? Hari ini, jika engkau kategori anak yang terhilang, saya katakan, kembalilah kepada Yesus dan bertobatlah. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Edis TV. Edis TV dengan jelas berkata, tahun 2025 ini kita harus meninggalkan ajaran yang salah. Dan sebaliknya kita harus mengikuti ajaran yang benar, yaitu ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ajaran Tuhan Yesus Kristus sudah pasti ajaran yang benar karena Yesus adalah kebenaran. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya apa? Kalau kita mengikut Yesus, pastilah hidup kita benar. Dan pastilah kita selamat dan mendapatkan hidup yang kekal di sorga yang abadi. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.